Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin hari Jumat ya. Bab hari ini tentang ar-raja. Ar-raja itu adalah bab tentang harapan kepada Allah. Jadi kita dilarang untuk putus asa dan diperintahkan untuk senantiasa punya harapan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat manusia agar tidak atau jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa berharap kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak berputus asa. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang dimaksud adalah ampunan. Karena Allah sejatinya mengampuni seluruh dosa-dosa. Asalkan kita mau meminta maaf kepada Allah. Bahkan andai pun dosa itu adalah dosa yang paling berat, kemusyrikan, itu diampuni oleh Allah bila mana bertaubat sebelum meninggal dunia. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar Quraisy, pemuka Quraisy, beberapa tetua-tetua kabilah yang mungkin merasa dosanya sudah menggunung-gunung, melangit-langit nih. Lalu dia mengatakan, hal li min taubah, apakah masih ada taubat untukku? Ya, biasa orang bertaubat ya. Lalu Nabi SAW, na'am, ya. Wa in asyraka, apakah kemusyrikan juga? Lalu Rasul menjawab, wa in asyraka, meskipun kamu berbuat musyrik. Lalu datang lagi orang mengatakan bahwa dosa-dosanya itu sudah terlampau banyak. Jadi ini ada dua cerita tentang turunnya ayat ini. Yang kedua itu tentang orang yang seumur hidupnya itu maksiat gitu. Lalu datang kepada Rasulullah SAW untuk memastikan apakah dirinya dimaafkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini. Bahkan suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah
mengisahkan sebuah kisah. Rasul itu suatu hari pernah membaca seluruh ayat-ayat tentang kejahatan manusia, tentang Yahudi dan perbuatannya, dari mulai musyrik sampai pembunuhan kepada Nabi, sampai menghalalkan riba, sampai menghalalkan babi, sampai segala macam, merubah kitab suci. Dosa semua itu, berat-berat dosanya. Lalu Nabi membaca perbuatan orang-orang Nasrani, yaitu merubah kitab suci dan juga akhirnya menghalalkan khamr dan babi dan seterusnya. Menyatakan Tuhan itu manusia, tiga itu satu itu tiga. Mengatakan Isa bin Maryam adalah putra dan segala macam. Lalu membaca ayat-ayat tentang kejahatan orang-orang munafik. Lalu membaca ayat tentang kezaliman orang-orang durjana. Durjana itu apa ya? Zolimnya itu udah zolim jahat, kebangetan. Kayak Abu Jahal itu durjana itu. Bukan jahat lagi tapi di atasnya. Level di atas jahat itu durjana. Enggak tahu bahasa apa itu. Pokoknya di Indonesia dipakai bahasa itu. Bahasa wayang. Durjono. Mas, betul Mas, itu bahasa Jawa ya? Durjono. Enggak ada. Cari di kamus lah. Cari di kamus apa arti durjana. Setelah Rasul membaca semua ayat tentang perbuatan jahat Yahudi, perbuatan jahat Nasrani, perbuatan jahat orang munafik, orang zalim dan seterusnya. Lalu Nabi membaca ayat terakhirnya apa? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah dan minta ampun? Kata Imam Hasan al-Basri, ini tidak ada yang lebih indah dari urutan seperti ini. Jadi setelah Nabi membaca semua itu, ditutup dengan afala yatubuna ilallah. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah? Wa yastaghfiruna, dan meminta istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Al-Islam yajubu maqablah. Islam itu menghapus seluruh dosa sebelumnya. Dan taubat itu menghapus seluruh dosa apapun dosanya. Seluruhnya. Jangan ragu, jangan sanksi, jangan tidak harap, jangan berputus harap, berputus asa dari Allah Ta'ala. Taqnatu min rahmatillah. Ini kajian kita. Babur roja, bab tentang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suuzon malah berbahaya. Bisa jadi suuzon itu lebih berat dosanya daripada dosa kita itu sendiri. Lalu ada lagi hadis dalam Arba'in Nawawiyah juga dikutip, di dalam Riyadhus Shalihin juga dikutip. Yang kurang lebih maknanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, ya bena Adam, wahai hambaku, wahai manusia, andaikan kau datang dengan dosa setinggi langit, ananas sama, kau membawa dosa, memikul dosa, bikurabil ardi, seberat bumi, la tusyrik biya syai'an, asalkan kamu tidak musyrik, ghafartu laka wala ubali, aku pasti maafkan, aku pasti ampuni, dan aku tidak peduli. Segede apapun dosanya, aku enggak peduli, aku ampuni kamu. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ghafartu laka wala ubali, I forgive you and I don't care. Waduh. Bahasa Inggrisnya gitu mungkin. Aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Belum lagi yang hadis yang pernah kita baca, orang yang 3 kali berdosa yang sama tapi dia berharap dan istighfar kepada Allah diampuni. Kata Allah, harus kupah maneh wae lah pek wae. Yang penting kamu mau istighfar. Jadi ayat tersebut, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan pernah berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang semisal dengan ini tapi redaksinya berbeda. Di dalam surat Yusuf itu bunyinya bukan la taqnatu min rahmatillah tapi la tayasu min rauhillah. Kalau la tayasu min rauhillah itu adalah jangan berputus asa dari karunia Allah. Berupa kesehatan, berupa rezeki, berupa
pasangan hidup mungkin, berupa keluarga, berupa keturunan dan sebagainya. Nah, ayat yang terkait dengan ini, la tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dari karunia Allah. Tolong dijelaskan tentang itu redaksi. Saya pernah dengar itu memang agak nggak enak hati. Bunyi ujarannya kan la tai'asu seperti kotor gitu ya. Ya. Sebenarnya dari akar kata apa itu? Apa namanya? Putus asa ya. Tai'asa ya tai'asu, tai'asun, tai'as. Tai'asa ya tai'asu, tai'as la tai'asu. Taknya domir kan, domir anta kan. Itu taknya tak mazid. Tak mazid, asal katanya ya isa. Ya Isa. Ya isa ya asu. Putus asa. Putus asa. Perintahnya ias. Berputus asalah. Larangannya la tai'as. Jamaknya tai'asu la tai'asu. Dan itu disambung tulisannya, bukan tai dan asu, bukan, tapi tai'asu. Jadi salah kalau pengucapannya, karena nggak dipisah, itu satu kata yang tidak terpisah, la tai'asu. Lagian itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa. La tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rauhillah, karunia Allah. Yang lagi sakit jangan putus asa dari kesembuhan dari Allah Ta'ala. Yang lagi bokeh jangan putus asa dari rezeki Allah. Yang lagi di bawah jangan putus asa dari Allah memberikan kekuasaan suatu hari nanti. Yang lagi sendiri jangan putus asa, suatu saat Allah memberikan jodoh. Tapi 3 I-nya dipenuhi. Itu udah protokolnya gitu, 3 I. I yang pertama itu harus sepenuh hati, penuh iman, yakin. Yang kedua adalah sepenuh ikhtiar, sekuat tenaga ikhtiarnya. Sampai pol, akhir batas ikhtiar, yaitu tawakal. Yang ketiga adalah apa? Iltija. Iltija itu apa? Doa. Doanya bukan doa tapi iltija, doa yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah. Yang bebeakan pasrah, sumrah setelah ikhtiar maksimal, itu namanya iltija. Bebeakan, muntang ke Allah bari ngadoa. Iman, ikhtiar, iltija, tak eta. Ai urang mah kadang iltijana gede tapi ikhtiarna teu aya. Ya kan ketentuan protokolernya Allah menciptakan takdir itu dengan sebab-sebabnya. Innallaha qadaral asya'a bi asbabiha. Allah menciptakan takdir sepaket dengan sebabnya, gitu. Jadi kalau ada orang ingin berilmu lalu dia tidak belajar, ya berarti dia hanya menempuh salah satu sayap takdir, yaitu apa? Berdoa dan berharap, tapi tidak menempuh sayap takdir yang lain, yaitu apa? Asbab. Akhdul asbab itu adalah sebuah kewajiban dan bernilai ibadah. Asbab itu, akhdul asbab atau bahasa orang nama subub sabab, ya, itu bagian dari ibadah dan perintah. Karena Allah tidak akan merubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perintah untuk selalu berharap kepada Allah dan larangan berputus asa dari Allah Ta'ala itu ada 2 konteks. Yang pertama, jangan putus asa dari ampunan Allah. Dan yang kedua adalah jangan putus asa dari karunia Allah. Yang jangan putus asa dari ampunan Allah itu la taqnatu min rahmatillah. Kalau jangan putus asa dari karunia Allah, la tai'asu min rauhillah. Jadi harus tetap membesarkan harapan kita, bro. Harapan itu adalah energi. Ar-roja, harapan itu energi. Kalau orang sudah kehilangan harapan, udah kehilangan segala-galanya. Karena yang tersisa dari diri kita itu sekarang itu harapan. Roja, harapan. Kita bekerja, beraktivitas, harapan agar kita dan keluarga bisa lebih baik. Agar kita bisa menunaikan ibadah lebih nyaman. Agar kita bisa berbuat baik lebih nyaman. Kita belajar juga karena ada harapan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Dan kemudian setelah itu ilmu kita bermanfaat bagi
untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki ta'adub kita kepada Allah dan kepada sesama, dan juga semakin menguatkan peran manfaat kita bagi peradaban manusia. Dan yang paling utama adalah semakin dekat dan mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ma'rifatullah. Inna ma'rifatullah a'lal ulum. Kalau kata para sahabat begitu. Sesungguhnya ilmu tentang Allah adalah ilmu tertinggi. Dan caranya ya seperti ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi babur roja ini adalah bab khusus yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, babur roja secara khusus. Saya bacakan ayatnya, barangkali mau dipelajari di rumah silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat surat Az-Zumar ayat 53. Barangkali ada yang mencatat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, kepada orang-orang yang telah melampaui batas. Asrafu ala anfusihim, telah berlebihan pada diri mereka sendiri dengan maksiat, dengan kezaliman, dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, dengan kebodohan. Pokoknya udah orang melewati batas lah. Kalau kita mah insya Allah bukan orang-orang melewati batas. Maksiat iya, mungkin dosa juga iya, tapi insya Allah kalau melampaui batas mah kita belum lah, tidak ya. Karena kita tahu batasan dan tahu diri. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan dosa mereka, dengan kemusyrikan mereka, dengan perbuatan mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa, berputus harap dari Allah Ta'ala, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Ini artinya berharap kepada ampunan Allah dan larangan putus asa dari ampunan Allah. Iya, ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni jami'an seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Dalam doa itu kita mengharapkan ampunan selalu, tidak disebut tobat. Dalam doa ya taubat itu ya magfirah, taubat itu magfirah, taubat itu ampunan, taubat itu istighfar, taubat itu istighfar. Apa dalilnya bahwa taubat itu istighfar? Dalilnya hadis Nabi SAW. Ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni aghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah, karena aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Berarti taubat itu istighfar. Istighfar. Taubat itu istighfar. Ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah min kulli yaum. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, karena aku sendiri bertaubat kepada Tuhanku 100 kali dalam sehari. Berarti istighfar. Apa redaksi istighfar yang tepat? Ada beberapa. Yang pertama astaghfirullah saja. Yang kedua astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Tah nu eta nu kadua mah untuk dosa besar. Kalau dosa-dosa nu leutik cukup ku astaghfirullah. Dosa nu besar tadi sampai wa atubu ilaih. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, kata Nabi, dosanya akan diampuni meskipun kabur dari medan perang. Dan dosa kabur medan perang atau desertir dosa besar itu. Meninggalkan medan jihad, lagi melawan musuh, dia kabur. Kaum muslimin lagi dalam riweuh-riweuhnya, posisi terancam nyawa dan hartanya. Dia malah kabur. Pengecut sekali. Jaban kalau bahasa Arabnya, pengecut sekali, cundang, penakut. Nah, hatta dosa seperti itu, kalau kita membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, diampuni. Hatta tawali yaumaz zahfi, kata hadis Nabi. Itu untuk dosa besar. Untuk dosa umum
kita bisa membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Redaksi keempat bisa kita membaca dalam hadis juga, Rabbighfirli. Bisa juga. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat, itu dalam ayat juga ada. Lalu yang paling gedenya ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar bukan hanya taubat, tapi dia adalah garansi surga. Garansi surga. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam kitab hadis Adaul Mufrad, hadisnya sahih, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari lalu mati di siang hari, dakhalal jannah. Atau adkhalahul jannah. Ada dua redaksi itu. Masuk surga atau Allah masukkan dia pasti ke dalam surga. Lalu barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di malam hari pada maghrib sampai ke isya, mati di malam itu, dakhalal jannah. Allah garansi surga. Maka Sayyidul Istighfar wajib dihafal. Makanya kunaon teh hafal, harus hafal. Kalau bacaan Sakedik-sakedik. Kalau bacaan subhanallah wa bihamdi Eta mah zikir. Eta ge cekap, tapi aya fadilah khusus kangge Sayyidul Istighfar. Jadi masing-masing bacaan tuh ada fadilahnya, ada keistimewaannya. Keistimewaan. Kalau yang tadi itu dalam sebuah hadis, orang itu akan membawa pahala yang sangat banyak sampai tidak ada yang mengunggulinya selain orang yang membaca lebih banyak dari dia. Yang tadi tuh. Yang subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi istighfarnya itu di antara zikirnya itu subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa atubu ilaih. Itu adalah fadilahnya, keistimewaannya adalah tadi apa? Dia akan membawa banyak pahala, diberikan banyak pahala dan tidak ada yang menyamainya kecuali orang baca lebih dari itu. Jadi masing-masing doa bacaan itu ada fadilahnya. Dan jangan dibentur, jangan dibanding, jangan dicampur aduk, jangan dipertentangkan. Seperti tadi Rasul memerintahkan kita 100 kali taubat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu tidak berarti bacaan lain tidak bagaimana, tapi masing-masing ada keistimewaannya. Ya, jadi masing-masing ada keistimewaannya. Jangan saling menafikan. Gitu. Ya. Lalu bertanya, jadi kita baca apa dong? Sayyidul Istighfar atau astagfirullah? Ya dua-duanya dibaca. Astagfirullah dibaca setelah sholat terutama. Sayyidul Istighfar dibaca di luar sholat, di luar aktivitas sholat gitu. Nah jadi yang paling lengkapnya itu adalah Sayyidul Istighfar. Bacaannya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tah pamihoyong garansi surga baca eta. Artinya ada di bacaannya, ada di Google, mangga. Aya di Google. Teu kedah kana kitab Google we aya. Taroskeun ka Google Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Penghulunya istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Nanti di-share lah di grup ya nanti. Bacaannya dihafal, minimal baca sekali seumur hidup enggak apa-apa lah. Minimal seumur hidup sekali. Dibaca tidak dihafal enggak apa-apa kalau sudah tidak sanggup menghafal. Atau bawa kertas setiap malam setiap pagi dibaca, enggak apa-apa tidak hafal juga, tapi setiap malam pagi. Sebelum tidur atau setelah maghrib buka HP Sayyidul Istighfar. Nah, nanti besok pagi buka lagi habis taklim nih di rumah buka lagi Sayyidul Istighfar. Enggak apa-apa. Jadi minimal pagi baca sekali, malam baca sekali. Lembar. Sayang kalau kita tidak baca karena kata Rasulullah SAW, dakhala al-jannah atau adkhalahullahu al-jannah. Itu dia. Nah, kemudian berikutnya ayat lain wahal nujazi illal kafur. Dalam ayat lain inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Di dalam ayat lain wa rahmati wasi'at kullasyai'in, dan rahmatku kasih sayangku
wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk selalu menjaga harapan kepada Allah. Tidak boleh tidak berharap kepada Allah. Itu hukum. Haram hukumnya kita kehilangan harapan kepada Allah. Kenapa haram? Karena bentuknya larangan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan putus harap min rahmatillah, dari ampunan Allah. Au min rahillah, dari karunia Allah. Berarti kalau melanggar itu haram dan dosa. Jadi kalau ada sesuatu bentuknya itu perintah ataupun larangan, ya, itu konsekuensi melanggarnya dosa. Gitu. Nah di ayat ini larangan berputus harap, larangan berputus asa. Artinya berarti kalau kita sampai putus harapan kepada Allah berarti dosa. Dan diharamkan itu. Harus selalu menjaga harus menjaga harap dan yakin kita kepada Allah Ta'ala bahwa segala sesuatu itu akan baik-baik saja. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bagian dari su'uzon kepada Allah dan su'ul adab adalah orang berpikir bahwa dia tidak akan makan di kemudian hari itu. Aduh, saya nanti makan gimana ya? Nanti rezeki saya di masa depan gimana ya? Su'uzon. Yang kedua, beranggapan bahwa ke depan tuh kita akan kena musibah gitu. Aduh, nanti kalau saya celaka gimana? Kalau saya musibah. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang berpikiran seperti itu, dia telah su'uzon kepada Allah. Dan akan kenyataan. Bisa jadi sugesti, bisa jadi. Jadi barang siapa yang berpikir bahwa Allah tidak akan ngasih rizki, atau barang siapa berpikir bahwa ke depan kita akan musibah dan celaka atau bala, kata Imam Syafi'i, faqad asa'azanna billah, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Dan itu sebagai dosa. Dosa. Karena buruk sangka. Kenapa Allah diburukin sangka kita kepada Allah? Pada Allah wasi'at inna rahmati wasi'at kulla syai'. Pada Allah kasih sayangnya dan kebaikannya meliputi segala sesuatu. Baik atau buruknya adalah sebuah keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan semuanya. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al khairu khiratullah. Al khairu khiratullah. Pilihan Allah adalah yang terbaik. Nah, kalau kita belajar dari sejarah para nabi, ya, kita patut berkaca kepada contohnya adalah Nabi Zakaria misalkan, ya, salah satu contoh saja. Alaihi salam. Itu beliau 100 tahun berdoa minta keturunan. Tapi tidak pernah putus harapan. Gitu. Selalu yakin bahwa akan diberi. Sampai 100 tahun berdoa, orang berdoa kali 3 tahun, 4 tahun paling, 10 tahun paling. Padahal istri beliau di Quran disebutkan wa mraati akir. Ya Allah, bagaimana aku punya keturunan padahal istriku akir, infertil. Akir. Ya. Tapi kata Allah Ta'ala adalah inna dzalika 'ala Allah yasir. Huwa 'alayya hayyinun. Kata Allah Ta'ala, malaikat memberitahu Nabi Zakaria, huwa 'alallahi hayyinun, bagi Allah itu cetek. Lalu dilanjutkan, setelah 100 tahun berdoa tuh, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Tah jadi masjid ayeuna tah masjid ismuhu Yahya, tidinya tah ngaranna. Masjid ngaranna namanya Yahya gitu. Ikut namanya, padahal itu bahasa Quran. Inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami hendak memberi kamu kabar baik bahwa akan lahir dari keturunan, akan lahir dari rahim istrimu seorang anak namanya Yahya. Yahya bin Zakaria alaihima assalam. Dan karena beliau itu sabar dan terus berharap kepada Allah, menanti jawaban dari Allah, dan ingat, menanti jawaban itu dari Allah adalah sebuah ibadah. Menanti solusi adalah ibadah. Menanti jawaban adalah ibadah. Jadi kalau kita sudah berdoa menunggu jawaban, itu ibadah, nunggunya itu. Menantinya itu ibadah. Sampai solusi itu datang kepada kita, itu ibadah. Jadi akhirnya Allah berikan Yahya. Nah, Yahya ini kriterianya lebih dari sekedar seorang anak biasa.
Kan mintanya itu cuma minta anak baik ya. Rabbi habli minas solihin. Dalam doa lain zuriyatan thayyibah. Saya lupa redaksi depannya tapi belakangnya zuriyatan thayyibah. Berikan aku keturunan yang baik. Bahkan cuman minta anak aja, enggak dibumbui apa-apa tuh. Dalam surat Al-Anbiya ayat 81 dikisahkan Nabi Zakaria berdoanya begini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri tanpa pewaris. Itu doang doanya. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Cuman minta anak aja udah enggak ada embel-embelnya gitu. Saking inginnya anak gitu. Kalau bisa yang soleh, kalau bisa zuriatan thayyibah. Tapi kalau enggak, pokoknya jangan biarkan aku sendiri aja lah gitu. No penting ambil ulah sorangan Gusti, aku doa penerus gitu. Ternyata karena kesabaran dan harap besarnya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana perintah hadis Nabi, azim rogbataka, besarkan harapmu saat berdoa. Saat berdoa besarkan harapanmu. Akhirnya diberi Zakaria alaihi wassalam itu Yahya, seorang anak yang punya 5 keistimewaan. Musaddiqo lima baina yadayhi, seorang yang verifikator atau pembenar risalah sebelumnya. Wasayyidan, seorang sayyid, pemimpin. Wahasuron, seorang terpandang yang menjaga kehormatannya. Wanabiyan, seorang nabi. Minas solihin, dan orang soleh. Tuh. Jadi doa minta anak soleh itu kriteria terakhirnya malah dari 5 keistimewaan itu. Sebagai pembenar risalah sebelumnya, sebagai pemuka kaum, sebagai orang yang terhormat, dan juga seorang nabi dan orang soleh. Dikasih 5. Apa? Karena menjaga harap kepada Allah dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwa kita boleh mengucapkan sayyidina kepada Rasulullah. Kenapa? Yahya saja disebut sayyid, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Yahya saja disebut sayyidan, apalagi nabi kita yang disebut khairul anbiya wa asyraful mursalin. Tentu lebih pas, tentu lebih berhak menyandang gelaran sayyidina alaihi salatu wassalam. Jadi itu perintah membesarkan harapan. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Di antara bentuk harapan lagi kita bacakan hadis ya. Tadi ayatnya sekarang hadis. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anal jannata haqqun wa anan nar haqqun adkhalahul jannah ala ma kana minal amal muttafaqun alaih. Nah ini juga hadis harapan nih. Kita harus banyak-banyakin baca hadis harapan ini. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah Abdul, hambanya dan rasulnya, abduhu wa rasuluh. Wa anna Isa Abdullah, kita yakin bahwa Isa bin Maryam itu hamba Allah dan rasulnya. Titik. Dan kalimatnya, artinya Isa diciptakan dengan kalimat, dengan kun fayakun. Isa itu diciptakan dengan kun. Kalau kita kan diciptakan dengan proses persetubuhan, perkawinan. Kalau Isa itu enggak, diciptakan dengan kun. Bikalimatihi. Seperti hanya Adam, diciptakan dengan kun. Wa annal jannata hakun, dan surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Apa kata hadis Nabi SAW? Allah akan masukkan ke dalam surga orang tersebut apapun amal perbuatannya. Ala makana minal amali, apapun kelakuannya. Jadi kita asal yakin asal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isa adalah hamba dan utusan Allah. Surga itu ada, neraka itu ada. Kata Rasulullah SAW,
Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun kelakuannya. Ini hadis harapan. Jadi kepada kita, yang penting kita ini menjaga apa? Menjaga tadi dasar-dasar keimanan yang fundamental tadi. Bahwa Rasulullah adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa bin Maryam adalah hamba dan utusannya, bahwa surga itu ada, neraka itu ada, udah itu kelakuan kita kayak apapun, ya adkhalahu al-jannah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Saya ada doa, tetapi saya tidak ngerti isinya. Kalau doa tidak ngerti artinya, itu cuma dapat pahala doa, tapi dia tidak fokus kepada doanya karena tidak paham. Wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan, keluarga-keluarga dan keturunan kami qurrata ayun, sebagai penghibur kami. Jadi membahagiakan kami. Jadikan keluarga kami dan keturunan kami membahagiakan kami, ngabanggakeun. Nah, istilah ngabagjakeun. Dan jadikanlah kami waj'alna lil muttaqina, jadikan kami adalah pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi Nabi Ibrahim ini kebiasaan Nabi Ibrahim ya. Ini patut dicontoh, bukan patut lagi, mungkin wajib ya. Nabi Ibrahim itu alaihissalatu wassalam punya keistimewaan kalau berdoa tidak pernah untuk sendirinya saja. Beliau itu selalu kalau dalam doa menyertakan keluarga dan umatnya, selalu Nabi Ibrahim. Saya pernah baca buku, judulnya itu adalah Keistimewaan Nabi Ibrahim dan Teladan dari beliau. Itu salah satu poinnya itu, beliau selalu memikirkan bahkan dalam doa-doanya keluarga dan umatnya. Kan orang nggak doa aja yang orang hungkul kadang. Bigfirli ataupun mungkin warzukni ataupun mungkin ya Allah karuniakan kepada kami apa-apa dan Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa untuk sendirinya doang, selalu doa itu untuk orang banyak gitu, terutama keluarganya. Dan itu pula yang dibaca oleh para ulama, para aulia, kalau doa nggak pernah untuk sendiri. Mereka tuh tidak egois, para wali, para ulama, para tokoh-tokoh umat dari zaman dahulu itu kalau doa itu untuk kebaikan umat. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, "Lau kana li du'aun mustajaban." Andaikan aku punya doa mustajab satu saja. Kalau aku diberi jatah satu doa mustajab, kata Imam Ahmad, aku akan berdoa, ya Allah, perbaiki ulil amri kaum muslimin, agar dengan kebaikan, kesolehan ulil amri kaum muslimin, rakyat di bawah akan bahagia. Gitu. Jadi tidak pernah para ulama, para imam, para aulia, terutama para nabi ya, ngadoa buat sendiri. Mereka yang dipikirannya tuh umat gitu. Dipikirannya tuh umat. Kalau kita enggak mikirin doa tuh buat sendiri. Jadi itu bedanya kita dengan mereka. Maka tidak heran kalau ada orang menyebut, jangan-jangan kita ini masih aman damai sentosa ini doanya para ulama, jangan-jangan kita ini. Kita ini masih walatra begini, masih sarehat, aman, itu berkat doanya para ulama. Berkat doanya para orang tua, berkat tangisan-tangisan bayi yang berdoa kepada Allah. Apa hadis? Ada hadisnya. Allah itu hampir-hampir ngancurin satu kaum, tapi melihat 3 orang ini nggak jadi. Satu, syaikhun ruka, para sepuh-sepuh yang tertunduk ruku kepada Allah. Berarti sholat, ibadah. Para syekh, para tokoh-tokoh yang takut kepada Allah ini ruku dan sujud, berdoa kepada Allah agar kondisi ini aman-aman saja. Yang kedua adalah bahimatun ruta, karena hewan-hewan ternak yang masih menggembala ke rumput-rumput. Yang ketiga, sibyanun ruddo, bayi-bayi yang menetek susu kepada ibunya. Jadi dalam hadis ini luar biasa ini. Allah itu
hampir-hampir ngancurin satu kaum, tapi melihat orang ini nggak jadi. Syekhun ruka, para syekh yang ruku khusyuk kepada Allah. Yang kedua, bayi-bayi yang menangis dan menetes air susu pada ibunya. Yang ketiga, hewan-hewan yang digembalakan. Melihat tiga ini Allah nggak jadi ngehukum. Maka saya katakan, meren kita begini walatra syariat Araman itu, doa-doa mereka itu harus berterima kasih. Doa-doa para sepuh, doa-doa para kiai, para ulama, para aulia itu. Perbedaan kita dengan mereka, kenapa Allah muliakan mereka? Karena itu mereka mah di benaknya tuh umat orang lain, umat masyarakat. Beda jeung pemimpin orang sebagian, di otak mereka adalah gimana memperbesar kekayaan. Di balik slogan demi rakyat dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang otaknya semuanya adalah rakyat, insya Allah kalau kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala seperti itu, masyarakat akan lebih baik dari yang ada gitu. Masih ada waktu ini? Berapa menit lagi? Cukup ya. Baik, kesimpulannya adalah saya bacakan riwayat lain yang tadi mohon maaf karena takut ketinggalan. Wa fi riwayatin li Muslim, bahkan dalam riwayat Muslim itu tidak sampai barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa Abdullah dan Rasulnya, kemudian surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah pasti masuk ke dalam surga apapun kelakuannya. Nah, riwayat Muslimah ada sedikit perbedaan. Cukup pendek kalau riwayat Muslim. Tadi kan Bukhari-nya, sekarang Muslim. Cukup begini, man syahida alla ilaha, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah, haramallahu alaihin nar, Allah haramkan dia disentuh oleh neraka. Jadi orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, neraka haram menyentuhnya. Neraka tidak diizinkan menyentuh orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata para ulama, redaksi bahwa neraka tidak akan menyentuhnya itu lebih dahsyat daripada redaksi Allah masukkan ke dalam surga. Kalau ada hadis bunyinya itu tidak akan disentuh neraka dengan akan dimasukkan ke dalam surga, maka bobotnya lebih berat, lebih kuat lafaz yang tidak akan dimasukkan ke dalam tidak akan disentuh api neraka. Nah, dalam riwayat Muslim Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, barang siapa yang dalam hatinya ada kesaksian tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, neraka diharamkan menyentuhnya. Artinya Allah tidak mengizinkan neraka menyentuh orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan kitanya, tapi nerakanya yang dilarang oleh Allah. Neraka, mana ulah nyentuh orang dalam hatinya ada iman kepadaku. Itu lebih kuat bobotnya daripada akan Allah masukkan ke dalam surga. Secara redaksi hadis ya, kata para ulama demikian. Pemaknaannya. Jaminan. Pokoknya mah lamun di hati orang aya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, neraka ku Allah diharamkan menyentuh orang tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu yakum ajmain. Mudah-mudahan menjadi hari Jumat yang berkah, hari Jumat yang berbahagia dan menjadi Jumat yang terbaik. Kata Rasulullah barang siapa salat terbaik adalah salat yang dilakukan di masjid saat subuh berjamaah di hari Jumat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.